wabarakatuh. Putus-putus enggak ininya? Aman, Kang. Lancar jaya. Oke, aman ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Perlu diingat bahwa jiwa manusia itu ibarat perangkat keras komputer. Jadi yang dengan polosnya menerima perangkat lunak mana saja yang diprogramkan. Kemudian ini dinyatakan oleh Socrates sebagai semua perbuatan salah itu tidak sengaja, jadi bukan sesuatu yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, karena manusia selalu memilih apa yang dipercaya demi kebaikannya sendiri. Artinya, kalau ada orang melakukan perbuatan salah, itu pasti dia untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Ya kan? Jadi nggak bisa dianggap salah secara moral karena itu dia demi hidup. Ya kan? Yang tersedia hanya level itu. Maka kemudian mau nggak mau untuk hidup ya level itu yang dijalankan. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Manusia hanya keliru, ya. Nah, tapi kan kalau kita ngomong keliru ini kan ini yang tidak di sana, yang sudah melampaui itu semua kan, baru bisa ngomong keliru. Tapi bagi yang hanya pilihannya itu, opsinya hanya itu, ya mau nggak mau fitur itu yang dipakai demi untuk bertahan hidup. Seperti itu. Makanya juga kalau dalam hukum itu, kalau untuk mempertahankan hidup itu, membunuh nggak dianggap kriminal. Karena demi untuk mempertahankan hidup. Itu bahkan di hukum itu seperti itu. Makanya misalnya kalau Mas Camim lagi tidur, kemudian barangnya, mobilnya mau diambil orang, terus Mas Camim sembur pakai air doa, terus orangnya meninggal gitu. Ya itu nggak dianggap kriminal karena itu bagian mempertahankan hidupnya gitu kan. Gitu Mas Camim. Oh, jangan dilempar pisau, lempar air aja gitu. Mau bela diri tetap kena. Enggak, bela diri enggak kena. Kan kapan enggak lah. Waktu kapan yang di Bekasi itu kan yang di Sumarekon ada orang Madura kan. Orang Madura dibegal. Masalahnya anak Madura ini pintar main celurit gitu, langsung dipenggal kan dia, langsung dibunuh sama anak Madura. Memang sama polisi ditangkap, langsung dinyatakan yang bersalah. Kemudian kedengar sama Pak Mahfud MD, langsung diberi penghargaan sama Polri anak itu. Itu kalau rame Pak Mahfud, kalau enggak ya udah. Ya kalau enggak ini ya selesai wes, salah dia. Tapi lagi perang anak-anak ini. Lagi rame di sini. Jadi kemudian tuh apa ya?
Manusia hanya keliru mengenai apa yang sebenarnya menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan, dan dengan demikian keliru memilih ilusi daripada kebenaran. Nah, ini lagi-lagi dari sudut pandang orang yang sudah tahu pintu kebenaran, kan. Halo kan, Kak Mo. Halo? Aman ya Mas Amin ya? Ternyata di sini. Oh, kamu jangan. Ya. Beli paket dulu gitu. Beli paket dulu. Jadi itu apa ya? Jadi kemudian manusia itu hanya keliru ya, mengambil sumber. Keliru mengidentifikasi sumber, maka kemudian itu dia hanya demi hidup. Ya kan? Wong juga dilahirkan tuh yang nggak ngerti, tahu-tahu hidup aja pokoknya. Iya kan? Tahu-tahu hidup. Dan dia hidup dengan software yang bisa dia akses. Alih-alih mencela ego dan memanjakan diri dengan rasa bersalah, malu dan membenci diri sendiri, lebih produktif untuk menerima ego apa adanya. Menghargai nilai sejarahnya dan mengadopsinya sebagaimana orang mengadopsi hewan peliharaan yang naif. Tapi itu kan kita mampu menerima ego itu kan dalam tahap bimbingan kan. Karena secara alamiah bahkan kita sendiri itu juga nggak senang kok dengan perbuatan ego, nggak senang. Bahkan kita sendiri pun juga nggak senang. Habis nyolong misalnya, habis itu nyesal. Lah gimana kemudian tuh bisa menerima ego itu? Itu melalui fase bimbingan. Ya. Melalui fase bimbingan. Kalau nggak ada pembimbingnya itu nggak bisa dia nerima ego itu. Wong dia sendiri aja nggak senang punya itu kok. Disuruh nerima gitu kan. Pasti dia membenci perbuatan semacam itu. Tanya saja sama yang pernah nyolong. Termasuk saya habis nyolong sepatu loh. Ini tuh untuk apa gitu. Gak mungkin kita bisa menerima, gak mungkin kita bisa menghargai perilaku ego itu. Bahkan hati kita sendiri itu sudah menolaknya gitu. Ya kan, apalagi sampai kita adopsi, kita rawat gitu kan. Nggak mungkin, ini harus melalui fase bimbingan. Harus melalui fase bimbingan. Harus ada majikannya ini yang asuh. Yang memperagakan, fungsi-fungsi rob. Ya kan. Makanya sampai kemudian tuh, sampai kita itu membenci dengan peragaan ego itu. Sampai Tuhan tuh memberi jaminan dengan sumpah bahwa itu kamu dalam proses penyempurnaan loh. Wa nafsi wa ma sawwaha. Itu karena saking kita nggak sanggup menerima ego kita sendiri. Nggak sanggup. Sampai Tuhan memberi jaminan dengan sumpah bahwa enggak, tenang saja, itu kamu dalam proses penyempurnaan loh. Bukan seperti itu terus. Ya kan? Sampai Tuhan memberi jaminan seperti itu. Saking kita nggak sanggup menerima diri kita sendiri di fase ego ini. Ya kan? Neraka aja pokoknya isinya ini. Ya lebih baik mati. Ya, lebih baik mati. Apalagi kok disuruh menghargai, kemudian menerima, lalu merawatnya. Nah, entar bilangnya, entar kalau nggak dihukum nih tuman nih. Lah kan, ini harus rob yang ini nih. Harus peragaan rob. Harus peragaan rob. Di fase-fase awal tuh memang tuh rob. Biar kemudian tuh kita mampu menghargai, kita mampu menerima, dan mampu merawat fase-fase dulumat itu.
fase-fase kegelapan itu. Jadi kalau lihat suami agak nakal dikit, oh ini harus rob saya ini. Jangan malik, tas sikat kok ya. Jangan. Harus pendekatannya begitu. Pendekatannya. Jadi nggak bisa itu kemudian kita anti ego. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kok egois banget, padahal juga ada MTLOC. Itu di mana MTLOC-nya tuh? Nah, nggak bisa, itu memang ya anjurannya itu diterima, dihargai, dirawat. Maka kemudian tuh semacam psikoanalisis itu upaya untuk menerima, menghargai dan merawat ego itu. Kan ada tuh psikoanalisis yang menerapkan fungsi rob, tapi robnya itu tidak sampai ke ilah. Psikoanalisis tuh gitu. Makanya berharga, dihargai sedunia. Dihargai sedunia. Sementara yang katanya sudah berilah, tidak menerima ego, tidak menghargai apalagi merawatnya. Kalau bisa dipites. Dipites aja ini udah. Dari itu kita mitesnya itu macam-macam. Dengan lirikan yang tajam. Ya kan, dimanyunin macam-macam, ancaman sapu sampai ancaman neraka. Ya, disembur dengan ya, itu ya. Jadi ini kita hari ini pokoknya hari ego lah pokoknya. Hari ego itu diterima, dihargai, kemudian dirawat. Jangan diterima atau dihargai nggak dirawat. Nah, itu baru tuman tuh. Kenakan wes. Tapi selama dia dirawat oleh pembimbing, ada navigatornya, yaitu kan Hadi. Ya. Ada navigator tuh namanya Hadi, sifat Tuhan Al-Hadi. Dia tahu, jadi namanya navigator tuh misalnya, ini saya di Magetan. Nggak mungkin saya pilih navigator tuh Mas Alfar, wong dia baru datang juga. Minimal saya milih Bang Imam yang sudah tahu medan Magetan ini. Jadi itu fungsi navigator tuh harus sudah tahu seluruh peta. Dia harus native di situ. Harus native, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kan ada navigator ya, navigator tuh Al-Hadi. Nah ini yang bisa merawat ego. Merawat ego. Ini fungsi rob. Makanya kemudian tuh ayat pertama itu yang Tuhan tuh memperkenalkan dirinya rob. Ikro bismi rob, ya kan? Belum muncul kata Allah. Masih rob. Karena itu memang di fase itu. Bahwa orang-orang jahiliyah itu bukan musuhmu. Itu yang harus dirawat gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Itu yang harus diancam. Wah, selesai. Selesai gitu. Itu beda sekali cara kita memperlakukan jiwa. Ya kan? Beda sekali. Termasuk orang tua itu enggak sabar. Jadi enggak bisa memperlakukan ego yang diasuh itu dengan perspektif sebagai rob. Lebih bagus memang langsung lebih bagus itu tukang hukum aja. Ya kan, tukang hukum. Ya mudah-mudahan kita semakin hari itu kita jadi paham, oh ego itu harus diterima, harus dihargai, dan harus dirawat. Kalau nggak mampu ngerawat, ya sekolahin anaknya sampai bisa ya kan. Harus ada harus ada navigatornya gitu. Harus ada hadinya. Karena ini diumpamakan tuh ego itu sebagai di tahap ego itu fase nomaden. Nomaden tuh pindah-pindah. Nah, yang belum pernah tinggal nomaden tuh nggak ngerti fase itu. Nomaden tuh kan kadang-kadang memang awalnya itu nggak niat nyolong, pingin ke masjid. Pingin ke masjid, bayangkan tuh, saya pingin ke masjid.
entah kenapa ada desakan di tengah saat udah sampai masjid, lihat sepatu orang itu kayaknya berharga banget. Ya masukin tas. Nah itu desakan-desakan semacam itu kan butuh hadi itu. Jangan langsung dihakimi. Ya kan? Tapi ketakutan masyarakat, ini nanti tuman anak ini nanti, kayak bapaknya. Langsung dimarahin. Nah itu dia berarti belum bisa sebagai rob. Bahkan mungkin kebencian terbesar di dunia ini dia kebencian kepada ego. Itu berarti kita nggak bisa merawat. Jadi kita itu nggak punya pancaran rob. Apalagi saya lihat suami nganggur udah 5 tahun. Ya kan, wah. Ya suami nganggur 5 tahun tuh ini kau aja solusinya ini. Gitu. Ya. Nah, Mas Cawi kok kayaknya enak banget tertawanya. Pernah apa gimana ya? Sedang mengalami. Mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi itu memang kita perlu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, penerimaan, penghargaan, kemampuan kita untuk mengawal ego itu tumbuh, itu nggak ada sama sekali. Makanya kemudian tuh pendekatan dalam pengasuhan tuh cuma 3. Ego itu dibuang, dihukum, ditakut-takutin. Neraka loh. Saya beruntung dulu itu, ketika saya lapor ke rumah, ketahuan ibu saya itu sepatu siapa itu, kok saya nggak pernah beli sepatu itu. Ketahuan sama ibu saya, saya nggak pernah beli itu. Kenapa? Itu jelek soalnya. Kok bisa tiba di sini? Ngaku saya akhirnya, saya ini. Ngakuin dari masjid semalam ini. Dan itu ternyata sepatunya teman sekelas saya gitu. Pas saya ke sekolah, kemudian tuh ini teman saya nggak masuk karena nggak ada sepatunya. Aduh nyesel. Itu saya masih ingat kelas 3 SD. Masih ingat saya tuh. Waduh, merasa bersalah gitu. Merasa bersalah karena dia nggak masuk gitu. Terus laporan ke ibu saya itu kemudian gimana? Kita kembaliin ke rumahnya berdua atau kamu kembaliin sendiri di masjid? Karena kenapa nggak di masjid, nggak saya antar? Kamu ngambil sendiri kan di masjid. Tentu ngembaliinnya bisa. Caranya gimana ya? Gampang caranya kata ibu saya. Pas buka puasa orang masih buka, kamu udah di masjid gitu. Kamu jangan buka di rumah gitu pokoknya. Bukanya sekitar masjid, bahwa memang roti dari rumah dekat-dekat masjid. Ya kayak gitu. Jadi habis buka kamu langsung saf terdepan wirid aja. Nggak mungkin dicurigai. Bulan Ramadan berarti Kang ya? Gimana? Bulan Ramadan berarti? Bulan Ramadan itu. Mungkin hari ke-10 pertama lah. Ya, makanya saya nggak terlalu gereng kalau lihat orang salah itu, nggak sempat ya, mungkin marah ya, tapi nggak nyerang itu, nggak. Karena itu harus dirawat gitu. Karena masa kecilnya itu ya dirawat gitu, nggak dihukum, nggak ditakut-takutin. Astagfirullahaladzim, di bulan puasa kamu nyolong sepatu ini hukumannya berapa ini? Nggak apa-apa gitu, apa-apa. Itu makanya penting kita punya hadi yang apa ya, kalau orang Muna bilang itu hatinya itu lunak, apa namanya, no malu kalau bahasa Muna itu. Kalau nyari rob itu nyari yang, kalau bahasa Munanya itu no malu lalono, hati yang lemah lembut dan penyayang. Rob itu gitu, no malu lalono. Itu sifat rob itu gitu, lemah lembut dan penyayang. Kalau orang Muna bilang no malu lalono itu udah pasti kalau rumah, sebuah keluarga, di situ ada jiwa yang no malu lalono ini, banyak yang tinggal di situ. Banyak yang tinggal, banyak yang dekatin gitu. Seperti itu. Banyak yang tinggal.
Kemarin pagi itu saya ditelepon sama bapak saya. Entah kenapa baru kali itu saya mau angkat gitu. Sebelumnya itu waduh susah. Telepon, terus kemudian tuh di video call gitu. Di video call tuh masih ada yang dulu tinggal di masa saya SD, masih di situ dia tinggal gitu. Iya lah, langsung dada dia udah pokoknya dada baju lebaran lah pokoknya. Dia nggak mau pulang ke rumahnya, padahal rumahnya itu dekat dengan rumah saya itu. Dan itu anaknya Pak Imam, lebih tenang di rumah dia katanya. Ya, karena di rumah itu memang tuh robnya tinggi. Rumah Lulalono itu. Jadi kalau rumahnya itu nggak didekati oleh orang-orang yang katakan itu dibuang secara sosial, itu kita berarti keras hati itu. Itu berarti nggak terpancar sifat rob. Nggak terpancar sifat rob. Tapi kalau didekatin, orang mau pulang aja nggak berat gitu kan. Wah, itu berarti itu ada peragaan rob di situ. Makanya itu Nabi, awalnya budak-budaknya itu pada nggak mau pulang. Termasuk Zaid itu kan anak angkatnya Nabi. Bapaknya dijemput sama bapaknya, dia nggak mau pulang. Aku udah enak di sini. Aku udah enak di sini. Wah, gimana peragaan rob? Ini penting tiga ini. Apalagi misalnya sampai ngusir anak. Apalagi misalnya sampai bilang, saya nggak rela punya anak kayak kamu. Wah, udah nggak dihargai, nggak diterima, nggak dirawat gitu. Tapi dipukulin, ya kan? Itu kasihan tuh jiwa tuh. Ya itu, ini penting nih ya. Ini penting dan saking pentingnya cukup cukup sampai di sini dulu ya. Diingat-ingat, ego itu apapun peragaannya. Mulai dari nature 5 sampai nature 195, itu kalau di level perasaan, kalau di level pikiran sampai 499, itu harus disikapi dengan sifat rob ini. Diterima, dihargai, dirawat. Kalau perlu dikasih hadiah. Ya habis itu saya ngembaliin sepatu itu dikasih 10.000. Uang Kartini lagi. Dikasih 10.000 gitu bisa. Itu rob itu gitu, ngerasain gitu. Makanya kalau lihat orang salah itu biasa aja saya. Ya saya enggak terlalu greng. Wah, hati-hati loh. Hati-hati. Tapi memang tuh kalau orang takut memperagakan rob itu, nanti jatuhnya manja. Tapi itu harus untuk merawat ego. Seperti itu. Pantasan kucing-kucing itu pada datang dan nggak mau pergi. Ya, kucing membaca peragaan roh. Makanya kemudian tuh orang yang keras hatinya disuruh merawat binatang. Ya kan? Biar dia lemah lembut. Jatuhnya jadi manja walah-walam gitu. Karena kan evolusi jiwa itu tidak hanya di situ. Kan harus lanjut ke tahapan selanjutnya. Setelah dia dengan diperlakukan oleh Rob, dia akan menghadapi tantangan sosial kan. Nanti mandek dia tuh. Pasti mandek. Kayak saya itu mandek di Jogja itu. Iya, mandek. Biasanya itu semua sudah ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Disuruh kuliah saya nggak mau. Kenapa? Fasilitas Robnya nggak ada ini. Mandek saya. Mandek. Tapi kemudian tuh dari situ saya mencari ilah. Akhirnya ini lagi. Jadi karena mandek, makanya kalau yang bagus yang bagus robnya itu anaknya suruh merantau. Dan biasanya memang tuh kalau yang bagus perlakuan robnya, anak itu pengen merantau dia.
Pasti itu. Saya dari SD itu, lulus SD, saya mau pergi aja lah dari rumah ini gitu. Bukan apa-apa, saya kayaknya harus mencari tantangan tersendiri nih. Di SD saya udah pindah tuh. Di SMA saya udah pindah lagi. Lulus SMA pindah. Pindah-pindah saya. Jadi karena pingin mencari tantangan di Jogja yang remuk pokoknya. Remuk, wah nggak bisa ini. Karena nggak ada keluarga kan. Nggak ada keluarga. Di situ kemudian saya merasa mentok. Ternyata modal di Asurop itu tidak cukup untuk fase sekarang. Nggak bisa manja lagi. Nggak bisa manja lagi. Udah, langsung disikat sama Mbah. Tapi manjanya itu nggak dipersoalkan. Jadi kalau misalnya apa itu, setelah subuhnya nggak bangun, yes, nggak apa-apa. Tetap aja peragaan Rob gitu. Ini orang susah ini katanya. Ini beban, mau hidup aja ini udah bagus. Jangan dibebani dulu yang neko-neko. Kalau dia udah tahu ininya, kebutuhan jiwanya, dia bangun sendiri kok. Ya. Ya itu fase-fase ya. Jadi apakah nanti akan manja? Ya jelas manja lah. Tapi kan manja itu definisi budaya ya. Definisi budaya itu. Tapi kemudian tuh kan kehidupan tuh kan terus mengalir itu. Mengalir masuk dewasa kan kita mikir tuh. Biasanya yang bagus dilayani Rob itu setelah menikah kan. Kalau misalnya nggak merantau, setelah menikah dia. Setelah menikah di kopio sama istri. Di kopio sama Pampers. Di kopio sama susu. Skincare, nah itu nomor 2 itu. Nah, di kopio sama skincare. Jadi apa ya, ngomalu ini kita itu kalau apa ya, ini kan kalau misalnya orang harus tahu kata dasar malu itu apa kan. Ngomalu itu gini, misalnya orang makan yang nggak punya gigi lagi, itu kan kalau makan jagung kan nggak dikunyah, ditelan, dan itu berpotensi sakit perut. Maka kemudian tuh dia harus dikunyahkan. Dia harus dikunyahkan tuh. Sampai lembut baru dikasihkan ke dia. Itu Rob tuh kurang lebih begitu. Jadi dia yang mengerjakan, yang berat-berat. Jiwa yang di ego ini kasih yang lembut-lembut. Yang enak-enak, jangan dikasih yang berat-berat. Itu Rob itu begitu, dia yang kunyakan, yang punya. Ya itu kata nomalu itu kalau orang Muna metafornya apa ya? Aspek sosialnya, ya itu tadi, dikunyahkan makanan itu. Jangan disuruh sendiri. Wong dia belum mampu kok. Belum mampu. Kalau ada PR dikerjain dulu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh lari gitu. Suruh ikutin aja gitu. Jangan langsung disuruh ngerjain PR sendiri. Wong dia belum tahu dunia itu. Duh mamai. Ya itu bahasa Muna itu dia punya aspek sosialnya ya. Harus sampai dipastikan tuh dia tidak akan mengalami masalah dalam mencerna makanan itu. Itu sifat Rob gitu. Itu setelah itu baru dibilang dia nomalu lalono gitu. Lemah lembut dan penyayang kepada jiwa. Gitu ya Mas Canim ya. Jadi anak jangan diancam-ancamin neraka terus. Apalagi sampai dipukul, apalagi mainannya sampai dirampas. Wah, itu nanti dia mengalami gangguan ego dan terapinya mahal. Sama. Ini ada suratnya dari Ustadz Gilman ya. Bagus sekali ini. Jadi kita belajarnya itu rame. Dan itu orang tua harus tahu. Harus tahu Rob itu harus tahu.
Nanti di tingkatan sosial kan dia nanti memang lemah, tapi itu dia akan mencari kedalaman yang lebih. Di situ nanti dia akan bersahadat. Dia akan masuk ke arkan pertama dari Nabi kan sahadat. Setelah dirawat di rumah, baru dia mencari sumber kekuatan yang sejati. Ternyata kekuatan yang didapat dari rumah itu adalah untuk kebutuhan fase yang telah selesai gitu. Ya kan, seperti itu. Oke, itu dulu ya pagi ini. Kayak Mas Camin udah boleh galak-galak ya anak gitu ya. Ancaman neraka itu untuk diri sendiri aja lah, jangan kayak anak. Ya kan? Ya. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti sore kita masih ada kan ya bedah buku? Masih, tenang aja. Oke. Sore bedah buku dan malamnya kita ada sesama insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah.